Baiklah, kita akan bahas judul yang kita ambil untuk renungan pada hari ini, yaitu tentang memikul salib. Kita pilih judul memikul salib karena pada orang jemaat sekarang lagi masuk di minggu-minggu Advent atau minggu-minggu menjelang Minggu Paskah, sengsara. Minggu Sengsara. Selamat oleh pengampun. Ya, karena kita juga sudah terlibat di sebelah, sering-sering juga diingatkan untuk berdiri memberi aktif di sana karena sudah pada jadwal sering kali ya berpolitik, tapi dan ada hal-hal lain yang kita nggak perlu bilang takut karena nggak ada nggak baru ini katanya ada keputusan Nanti edit. Pasti Jadi enggak langsung. begitu mah sejarah yang Bapak ada di sini. Dan terus terang kita ini sebentar Pak pikir ini karena tadi kita materi ini sudah 10:30 kasih di sini. Jadi biasa orang ini kasih orang awam pimpin begini sudah konsep. Jadi kalau sudah lama sering tahu ini banyak kali-kali ini dari anak ke satu dari ke empat. Kalau siapa kita angkat ini judul ini karena ini kita bawa di kita jadwal berpimpin di ibadah orang kita pernah cerita pakai anak kita sekarang kalau berpimpin saya di bawah kertas, saya di bawah HP. Kita sekarang dia maju cuma dia bawa screenshot ayat 2 ayat kita maju berpimpin. Kita terapkan jadi serius ini karena kita selalu terbiasa toh dulu dan kawan datang di sini dia mau pimpin toh ada yang pasti masukan kita sampaikan kan dia puji syukur orang banyak syukur lansia bukan dia terima kurang bawa cerita ngopi ada yang dia dapat cerita apa yang kita sampaikan bagus puji syukur dia terima tapi bukan itu yang kita sampaikan hari ini. Di hari ini kita coba yang kita praktekkan di sana bahkan itu saya di bawah kertas, saya bawa sampai tadi kita udah mandi, kita maju saya mau bawa kertas, sampai kita mandi, maka harus mandi di komputer tak berani. Aku salah bercerita, sebagian terus hapus ini karena yang pastinya ada Pak Erik sini yang membahas tentang udah di sini di sana beda. Tuh yang kita bahas di sana beda, pasti di sini beda kasus skip atau hapus tuh. Karena yang misalnya suka ada beliau masuk di sini. Apa yang kita mau sampaikan karena kita tadi kan super saksi toh kesaksian kita lihat sedikit sebelum kita masuk di khotbah seperti biasa kita mau kesaksian sedikit. Tadi juga sempat halaman-halaman kecil semua kamari sudah sedia suka semua. Bapak mantu kan dari rumah pas dia ada memaras di bunga dia membagi itu pipa air cuma sedia juga pas jam 10 ini semani untuk bilang ada ini ada kerjaan yang ada semua
ganti ulang. Tapi beli di Perkamil, memang butuh Pak. Di Perkamil udah buka tuh toko. Hari Minggu ini. Padahal terpikir, adanya nggak buka di Perkamil, maka sebelum bapak ada. Betul, sampai di sana ada toko buka. Oh, begitu. Jadi ada besok 1,5 inch, gergaji, lem. Entah apa yang harus saya beli. Baking kerjaan ini. Ya sudah kita sublikasinya. Untung segera bapak cepat. Apa? Kalian bapak sudah tahu restoran itu. Hari Minggu ini kamu sudah mau pagi tuh pipa. Yang mandi di depan tadi. Sudah soklat, pipa kamar. Ada sebenarnya tadi kita semangat tuh, pasran yang semangat sekali tadi kita sebelum datang sama dengan pastor. Semangat tuh. Tapi ada cita-cita baru ketika Pak Erik masuk, Pak Kiki masuk, anak masuk, ada aura baru yang kita sampaikan Bu Erik kesaksian, semangat tuh hilang. Tuhan, tapi dari kesaksian tadi selalu kita bilang orang ini dipertemukan, ini adalah maksud Tuhan tertentu, tapi orang kesaksian semua kadang mirip hal yang diselesaikan sebuah proses, tak ada juga begitu selesai satu datang lagi yang lain. Kadang tuh orang bilang ujian itu jadi datang bisa orang belajar. Jadi ketika orang belajar ujian belajar datang, ada persiapan, maka orang itu kadang rapuh, kadang rentang. Ini cocok yang lebih judul memikul salib. Kita ambil judul ini memikul salib karena di sini termasuk belajar karya keselamatan. Tuhan Yesus sudah pikul salib. Bagaimana di dalam proses dia memikul salib itu ada cerita tentang pengkhianatan, ada cerita tentang penyangkalan, bahkan di situ ada kesedihan, air mata, bahkan ada darah yang tertumpah di sana. Kita mencoba melihat dari judul ini, ternyata di kehidupan itu terjadi persis, walaupun tidak sama-sama, tapi terjadi potong hidup. Di sini siapa yang pernah orang bikin berusaha akal? Di sini siapa orang yang punya ada penyangkalan, Pak orang disakiti, banyak masih ada orang terjadi hal-hal. Tapi kalau kita mulai ulang, ternyata di Bible, di kitab itu sudah bilang ini Tuhan Yesus Musa tunjuk Pak orang bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dengan DP karya keselamatan, dia jadi manusia, dia bahkan tapi murid-murid sendiri. Walaupun ini DP Tuhan Yesus so tahu, tapi Tuhan Yesus kan bisa tunjuk. Oh begini kalau mau jadi manusia susah. Kalau mau jadi manusia akan ada hal-hal yang akan terjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, kita setuju juga melihat bahwa firman tulis semua sampai angkat ada di Amsal, ada di Wahyu, itu yang mengatur supaya orang ini hidup. Orang mau hidup itu tidak akan lagi terjadi kehidupan seperti terjadi Pak Tuhan Yesus. Orang dicoba Tuhan firman Tuhan Yesus Elia, jangan ada lagi terjadi pamoni. Kira-kira begitu itu, tapi analisa sendiri nah. Jadi kita pilih ini judul ini nah, walaupun ada ayat, tapi kita sudah jauh kita sedikit ayat karena ayat itu panjang dan kita juga tidak akan bahas tentang itu. Dan kita mulai kita pilih judul ini dengan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa mungkin pastor punya analisa lain tentang takut akan Tuhan ini. Tapi kalau pastor lebih menekankan bahwa kenapa orang mesti takut pada Tuhan? Pastor bilang, Tuhan apa so? Untuk orang mesti takut misalnya itu. Ternyata kalau baca ada firman Tuhan. Orang mesti patuhi. Orang mesti pelajari itu firman Tuhan supaya orang yang jadi terjadi hal-hal yang memikul salib, memikul beban. Memikul salib ini sama yang kita kemari. Kita sementara jujur saja sementara memikul salib datang dari rumah, sementara memikul beban. Kalau mau bilang masalah, mereka ada masalah, ya mirip tuh. Kita juga ada masalah. Tapi kesaksian mungkin sok pernah ada saya buat kesaksian sini. Nggak tahu mungkin ada pernah kesaksian sini so, kita tapi ya sudah karena bahas itu.
Tapi ya kurang lebih begitu untuk masalah rumah tangga belum ada solusi. Kadang pun ada solusi, tapi solusi itu DP kadar masih 90%, belum kelar betul masalah, sehingga tuh kejadian itu akan berulang. Tapi karena orang belajar firman, kita tahu bahwa kita ini taat, atau pakai kata sini takut akan Tuhan. Kita juga belajar membenahi diri, walaupun nggak sempurna, nggak 100%, ada orang sempurna, nggak 100% banyak. Kamu cari tapi salah banyak, tapi kalau kamu cari tapi salah, cari tapi benar. Misalnya bagi Tuhan terjadi orang, kenapa kamu cari orang bersalah, cari orang benar. Itu secara natural cari salah orang. Tapi yang kita mau bilang sini, memikul salib itu berat, berat, susah sekali. Itu yang kita rasakan. Kita belum masuk ke pernikahan. Kita bahas dulu yang kita kondisi-kondisi yang terjadi pada luar pernikahan. Bagaimana itu di dalam berorganisasi. Yang lewat tadi pas saya jelaskan bahwa ketika orang mengikuti seseorang, kalau cuma mengikuti itu jadi kata-kata itu berubah setiap waktu. Tapi tindakan ketika dia bertindak itu akan jadi panutan buat orang. Nah itu yang kita cari selama ini. Kita lagi mencari panutan. Kita lagi mencari teladan. Siapa sih yang bisa menjadi teladan bagi kita? Siapa sih yang bisa jadi panutan bagi kita, sehingga kita tidak akan merasa berat memikul salib. Sampai DP waktu itu kita akan merasa kita lagi memikul salib. Tapi sampai sekarang kita juga masih belajar untuk sambil kita belajar dari orang lain, kita belajar untuk merubah tapi diri sendiri. Kita belajar di sini bahwa kadang itu iblis jaga datang buat orang yang tidak jadi waktu. Dia akan menyerang orang anytime, any place, anywhere. Dan yang kita pelajari di sini, ternyata iblis itu ketika dia mau cari orang, dia mau cari orang yang benar-benar rentan, rapuh ataupun emosian. Iblis suka itu mendatangi orang-orang begitu. Dan kita tahu ada komunitas itu di dekat-dekat kita yang emosian, maka kita lihat ya nak pun bilang dia begitu, tapi ada yang kita bilang tapi nggak usah. Kok bisa apakah iblis itu ada bersarang di situ sampainya apa dia merasa nyaman di bersarang di tempat itu? Hal-hal kecil saja itu boleh mau jadi pada taman itu dah. Dan satu hal yang kita pelajari kan pada iblis serang-serang pada dia. Dulu tanya dia pakai begini, mas sekarang coba ngomong aja pakai ular di sini. Siapa nih iblis selalu serang pada dia, sedangkan kita enggak. Kita mau pikir begitu. Padahal salah, ternyata salah kita ini. Ternyata yang iblis dia serang justru itu orang yang punya Roh Kudus. Jadi orang yang punya Roh Kudus itu yang iblis dia serang. Jadi kita ternyata ini yang punya Roh Kudus. Ini tuh udah para iblis mau kamu pakai pandang, namanya ada apa-apa. Kita sampai tahu pikir begitu. Iblis selalu berserang pada dia. Oh ternyata betul dia ini yang sebenarnya yang betul kan, pagi-pagi dia berdoa, siang dia berdoa, malam sebelum tidur dia berdoa. Makanya dia tuh jadi iblis dia serang. Jangan terserah kita ini dapat ini apa nyaman. Ya ternyata kita salah paham. Ternyata iblis dia serang orang punya Roh Kudus. Beberapa orang-orang ini iblis dia bilang ya sama orang ini. Ya tak setengah dia tuh yang lebih tangguh dia mau serang. Karena kita dia pikir kita ini nyaman dia serang-serang kita. Oh ternyata iblis dia serang ke orang yang memiliki Roh Kudus yang kuat. Dan sebagian orang sebenarnya bisa melawan iblis, tapi kadang malas. Yang terjadi sehingga iblis gampang datang dan mengalih pikiran kita hanya karena kita malas
malas saja. Nah kita mau satu kesaksian ada tapi salah satu tapi yang khusus dia baru jadi dipilih lah. Satu kali dia di acara kedukaan tiba-tiba masyarakat suruh datang, tamu-tamu dari kampung sudah datang full tuh aula. Tiba-tiba datang dia angkat tuh satu lusin kursi. Bayangkan orang di situ banyak, adalah organisasi yang tidak mungkin DP nama, mungkin tahu. Tapi seorang pelosis dia datang, dia angkat tuh satu lusin kursi dari atas sekitar 100 meter dia dapat jalan untuk bawa tuh kursi. Tiba-tiba dia langsung taruh. Banyak yang cuma tempat di kampung-kampung nggak datang, akhirnya langsung dulu tidak pelosis ke sana langsung. Ya, organisasi yang seharusnya bertanggung jawab itu cuma harga orang ya. Minta oleh apa mau baking, memang dia terpanggil kayaknya. Yang kita mau bilang apa? Dia dulu yang tidak pernah, yang bilang tidak ada apa rasa-rasa begitu, yang dapat tahu dia orangnya begitu. Tapi saat dia ditulis label, dicap sebagai pelayan khusus, dia bertanggung jawab sendiri. Digerakkan oleh DP Roh Kudus. Roh Kudus bergerak untuk dia langsung diambil tuh kursi tanpa tuh. Akhirnya tuh organisasi dari dia langsung ambil sana ini. Langsung diangkat dulu kursi. Tapi mana nih kursi? Di atas masih banyak. Yang tergerak tuh masyarakat diambil itu lewat tindakan sebenarnya. Perlu dia mau berkata-kata, nggak perlu dia mau kasih apa. Cuma lewat tindakan orang tergerak. Kalau terbilang pada dia, waktu khotbah di atas, terbilang dulu pada dia, pas udah kadang-kadang waktu itu dia muka sumarah kan? Ini ada perhatikan, ini boleh kesaksian, diaminkan apa yang kita ada sampaikan bahwa dia marah. Karena yang tidak ada orang apa semuanya, maka dia diambil. Terus bekerja walau marah dia diambil kursi dia letakkan. Yang kita mau bilang apa? Itu baru pikul kursi, karena sumarah. Baru pikul kursi, karena mencak-mencak, karena sumarah. Bagaimana kalau itu pikul salib? Oh, pikul salib kok ini kalau di zaman Tuhan Yesus itu berdarah-darah. Kalau empat orang sekarang di zaman sekarang pikul salib sih model bagaimana sih pikul salib itu orang mau pikul? Oh, yang orang mau pikul pasti bilang tadi urusan negara itu urusan kecil. Tapi itu urusan dalam rumah tangga itu lebih besar dari urusan negara. Saya sampaikan tadi bagi kita, yang pasti kita setuju. Kita setuju itu kalimat itu. Memang semua sumber itu ada dari hal dalam rumah tangga. Dan betul kita alami. Nah, ini kita masuk di masalah. Kita alami itu orang bilang kalau sudah 5 tahun dengan berumah tangga pasti so lewati itu masa-masa kritis. Enggak no. Dulu kita percaya itu. Tapi setelah 8 tahun ini kita berani bilang hoax itu no. Pikir-pikir ulang gimana ini mau jalani ini kalau begini terus terlepas dari kekurangan, walaupun kita tahu kalau misalnya makanya dia bilang kita juga banyak kekurangan, tapi jangan dia bahas-bahas kita kekurangan. Kita bilang kalau ada orang-orang baca cerita bisa tentang kita, cepat kasih tahu ke kita. Nanti kita tambahkan, kali kurang dari berita, kan kita tambahkan. Kita yang mau bilang sebenarnya kita tambahkan. Kalau baca tentang musik banyak tapi bisa, kalau kurang sini kita tambahkan. Kita sampai fase begitu. Tidak pusing lagi kalau mau cerita apa gitu. Kalau ada mah kita tambahkan. Sampai kita pikir-pikir ini sesuatu kita mau pikir salib di dalam rumah tangga. Banyak cara yang kita so baking, so paling tuang, baru-baru dapat proyek lumayan juga. Tapi tetap tidak berkesinambungan. Padahal itu so kontrak, tapi kamu bilang ada 8 sampai 12 kios kita bekerja.
biar DP kios kecil-kecil syukur kan yang kita, tapi kios pertama DP kedua putus. Karena apa lagi ini? Para pembicaraan supaya aku DP, sudah lah karena bahas itu. Yang mau bilang yang kita kerjakan ini belum tidak perfect. Yang kita jaga backing, kita jaga berdoa kan belum, masih ada ya, kita kurang paham juga itu ada orang minta ini belum no sudah apa jadi pulang sama yang lalu tak pas pulang. Saya pikir ya sudah kita mungkin kita mulai juga di dalam rumah tangga, kita bereskan dulu rumah tangga. Nah, apa yang kita mau bilang kan kita kerja juga ya telepon ambil loh, kita yang baking masalah itu juga masalah doi ya, minta ini memang betul, kita juga perbedaan dari istri. Kalau kita perlu istri ya, orang bilang kan laki-laki yang sukses di belakang ada istri yang Hebat. Ada istri yang hebat. Jadi kita percaya memang itu. Jadi biar dia marah-marah, tapi kita ingat kalau nanti sukses pasti deh anak bawa-bawa gitu harus kita sukses anak bawa-bawa. Cuma kita selalu bilang suami itu istri itu apa itu istilahnya, kalau istri itu jadi tiang doa, istri itu adalah tiang doa. Bilang istri tiang doa bukan tiang listrik. Hari-hari buffet, hari-hari koslet. Bagaimana menjadi tiang doa apa kita ini? Kita cuma ada kinse hilang remote dan cari pak kita. Kita minta apa-apa, kita tuh karena bilang ya sudahlah, tapi kita jalanin. Tapi itu rumah tangga terjadi pada umumnya, pasti terjadi semua. Cuma ya soal pantang berdua itu terus. Kita waktu pipit kita dapat ini ayat ini. Ayat yang bikin kita juga berubah walaupun beberapa persen. Mazmur 4 ayat 5. Mazmur 4 ayat 5 dia bilang, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetaplah diam. Ini ayat juga kita rasa bagus. Biarlah kamu marah, jadi biar kita marah-marah, tapi tetap jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, dan tetaplah diam. Jadi waktu error sedikit, satu hari dapat web kasih lebih skip 2 hari, biasa hari kedua itu sudah langsung balas pantun gitu. Dan ternyata bersama karena di ayat ini tuh sudah mantap ini. ya. Jadi kita so anggap masuk juga kamar, bawa diam. Betul ini, ayat ini jago sekali, kita suka sekali ayat ini. Kita tetap diam, ya semua nyanyi-nyanyi, kita pikir tadi nyanyi yang lagu-lagu oke, kenapa kita, tapi enggak. Kita tetap ayat so protek, so protek. Sampai kita berpikir begini, mana sudah tapi lawannya sepadan. Alhamdulillah. Bukan sih itu tapi level, bukan level yang 5 tahun lalu mau aku ambil jual pantun tuh, sudah nak situ kita, biar tuh. Hampir 1 minggu yang menyanyi begitu nih, tanpa pasti yang menyanyi, tanpa baju, sampai kita, gimana ya, sudah semangat tuh ini menolak, tetap berpikir sudah diam, lama-lama sudah no, mulai dan sudah kikis, sudah menyanyi, sudah diam. Nah itu lebih keunggulan ini tempat diam ini kembali ke tempat tempat tidurmu dan tetaplah diam. Dan ada pepatah bilang tuh, diam itu emas. Nah itu berharga sekali. Itu DP kutipan itu yang bilang. Ternyata betul. Kita baru tahu juga, diam itu emas. Emas sekarang 1 juta berapa itu di Pegadaian? Sendiri tinggi itu harga emas sekarang. Kalau dibandingkan 5 tahun lalu 500.000, sekarang 1 jutaan. Berarti betul, diam itu emas. Diam itu berharga. Boleh kamu suruh praktek, tapi orang beda-beda. Ini juga kamu bilang bahwa jangan balas dendam dengan dendam. Jalani saja proses yang Tuhan berikan. Masih banyak hal kecil yang boleh Tuhan syukuri.
Jadi segala macam perkara, perkusala di rumah tangga, di organisasi dan lain-lain, kita sampai pada kesimpulan bahwa siapa orang mau ribut, mensepelekan hal-hal yang bikin rugi pada orang. Siapa orang mau, misalnya orang bercerita tinggi, orang mesti tinggi lebih dari orang, lebih dia bercerita tinggi mesti tak usah. Orang biar begini-begini masih banyak hal-hal kecil yang orang boleh syukuri. Masih boleh makan, masih boleh masuk di bioskop. Yang perlu orang mau bercerita orang ada di Big Ben sana, ada di Paris atau di mana. Yang penting boleh makan, so itu kita syukuri. Tak perlu ikut tren sama negara, kita syukuri. Yang kita belajar juga satu hal, bahwa ketika ada masalah, ada beban di keluarga, kamu sharing hati-hati. Kita belajar. Karena Pak Pastor bilang tadi juga, kalau bercerita hati-hati menjadi sama yang pedang bermata dua. Pastor sampaikan tadi itu. Kalau kamu pakai di dapur berguna, tapi kalau pakai kejahatan juga ada. Jadi kamu cari tempat sharing. Itu hati-hati, bukan kita bilang orang jangan sharing, tapi orang bilang tuh sekarang ada tuh makhluk-makhluk buas yang mengerikan itu berkeliaran. Orang menamakan orang pendidik teman. Hati-hati sekarang. Itu teman itu karena berharap boleh jadi tempat sharing, tiba-tiba diputar balikkan kamu. Tapi kita mau kesaksian sini, kita dapat teman sharing, dapat tempat sharing yang bisa percaya. Tapi kita baru mau bilang kesaksian ini, tadi sempat sharing. Masih ada pergumulan. Tapi tempat sharing sekarang kurang bukaan, tidak ada. Kalau orang membaca cerita segala sesuatu, kita percaya. Masih ada orang baik, orang jujur. Tidak segampang orang mau pilih orang, tapi kita bisa memilih. Tak tahu mana orang yang lain, orang yang sangat suportif pada orang. Bahkan orang belum cerita, orang sudah tahu. Itu orang-orang yang begitu yang orang bisa sharing. Tapi ya sekali lagi itu hati-hati. Anak tadi cerita tentang Kak, sebenarnya kalau Kak cerita itu ada kesaksian sedikit tentang Tuhan Kak yang KTN ketemu sih sampaikan bahwa lalu ada ke rumah dong, baru ke anak toh. Anak selalu dia sambut orang suka cita, tertawa, Evan, ya pernah tahu mereka anak sambut itu orangnya air mata. Jadi kalau datang ke pasti tertawa tuh orang. Jadi kalau bete datang ke rumah. Tapi karena lupa lalu, dan orang tak pernah cerita. Sering sendiri ke rumah, masuk buka pagar, karena semua telepon ini, sementara pergumulan lah kalau bilang. Buka telepon saking so hot, saya dapat dengar katamu di muka. Jadi terus dapat dengar kan kalau cerita kasihan. Boleh kat yang sudah biasa, putar-putar situ ya untuk masalah. Kita ngomong, itu orang mau mundur sedikit. Gimana cerita? Pas buka pintu malah, halo adik, halo Marcel. Seakan-akan ya terjadi apa-apa. Tapi anak boleh menyambut orang, melupakan sejenak problem yang suka cita. Aura yang muncul pada anak itu tersalur pada orang tadi sebenarnya mau bercerita, mau bertanya apa ada masalah apa sebenarnya mau tanya dan mak itu so lama dan terjadi ceritanya. Saya tidak tahu kalau yang hari ini. Tapi puji syukur dengan orang bercerita, karena juga paham tentang firman Tuhan. Kita banyak bertanya ke anak juga sambil membaca cerita politik, baca cerita entertainment, ke anak dia sisip. Jadi dia perhatikan dia dapat sisip orang itu. Tiba-tiba anak sampaikan ini kadang sampai ini ternyata. Ini terus terang ibu, bapak-bapak, ini satu cerita yang orang bilang konyol buat kita. Bayangkan kita baru tahu itu Petrus dan Simon satu orang. Baru tahun lalu kita tahu. Kita baru tahu Petrus dan Simon satu orang. Dan dulu kita tahu Petrus sendiri, Simon sendiri.
sumpah pede kita Ada nggak si tahu Marcela. Desember kalau tahun lalu kita ini ada Petrus Simon kita selalu Simon Petrus kita tak kenal Simon sendiri Petrus sendiri astaga kita meninggali selama kita ikut 2 minggu sampai tahun lalu kadang-kadang Simon Petrus 2 orang berbeda. Bayangkan kita pedangkal sekali tentang firman Tuhan. Sampai situ kita bilang, bagaimana orang percaya itu orang berarti untuk ibadah sedangkan membedakan hal yang sekolah minggu saja bisa bedakan. Kita sampai detik itu cuma itu sih, kalau yang lain ya oke lah masih rasional bagi kita. Tapi itu Simon Petrus gitu. Astaga, bisa kita sampai sebelum itu. Ya itu cuma sekilas. Kita juga bilang bahwa ketika orang bekerja, kita mau kesaksian dulu. Ini ada di Hakim-Hakim 10 ayat 13 bilang, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Kita cuma potong untuk ayat itu yang kita mau sampaikan, makanya ayat ini daripada bawah lalu ini. Bahwa zaman sekarang orang beribadah kepada Allah lain itu apa? Apa sih yang untuk beribadah kepada Allah lain di era sekarang? Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa banyak sih yang orang dia mentuhankan. Salah satunya ya uang itu sendiri atau kesuksesan dan lain-lain, hal-hal yang berbau materi. Kita sempat terngiang-ngiang dulu, sempat kerja di belakang meja itu. Orang kalau kerja gaji 5 juta, tapi orang beban kerja sambil orang yang kerja gaji 10 juta. Kita alami di kantor itu. Kita harus kerja dengan divisi lain, divisi A, B, C, D. Padahal kita kerja di divisi cuma satu divisi, taruhlah di divisi accounting. Tapi kita tergabung dalam tim tender, orang sipil, tim sipil, HRD, peralatan, purchasing dan lain-lain. Padahal gaji cuma jadi 5 juta. Tapi kalau mau bilang dapat pegang kunci kantor kan, setelah beberapa tahun bisa pegang kunci kantor. Itu mau bilang gaji cuma 5 juta, tapi saya rasa semua gaji 10 juta. Tapi mau mengeluh, orang salah. Ternyata gaji 5 juta. Kalau sama dapat rasa gaji 10 juta, DP selisih 5 juta itu kamu dapat apa lagi? Dan itu betul. Kebetulan bos kasih program ke kita software accounting, kita dapat crack gitu katanya. Kita dapat buka DP kunci, kita pelajari. Bos kasih pegang DP harga itu karena salah 30 juta. Ya ternyata di Google gratis. Jadi kita pelajari kita apa DP. Kalau yang serial itu bukan, itu serial panjang lebih cerita. Tapi sudah, bos saya pegang itu kita. Tiba-tiba teman dia telepon, ada program accounting nih. Udah lumayan gitu kalau. Itu ada. Tiba-tiba jadi konsultan pada orang. Orang lebih gaji, sudah beda gaji ini. Karena itu dari Boulevard Consultant Center Bangun Minang Lestari. Tapi Tamang yang dulu kerja di kantor itu pindah di Bangun Minang Lestari tahun 2013 kalau nggak salah, 2013-2015. Dia telepon, ada software accounting ini baru bikin, ada kami bilang. Berkat munculin, berkat kacang-kacang kalau dia tahu kalau software orang boleh sendiri satu komputer atau mereksi harga berapa, install satu berapa ibaratnya, lumayan nih, dia bilang. Boleh kamu bilang kan, kalau mau kawin di standar-standar, boleh ini, walaupun masih single tuh begitu, masih jomblo. Itu kalau kerja yang real. Tapi kita pas di proses itu, karena sudah lalu banyak bertelut di dalam perusahaan ini, dipercayakanlah mulai tutur ke luar-luar ke kota-kota besar, Jakarta baru sampai 2 hari musuh ke Surabaya, kemudian Surabaya cuma 1 minggu suka Ternate, Halmahera. Dari sini mulai merasa hedon-hedon, mulai berkat, sebenarnya tapi gaji udah 5 juta misalnya. Sudah apa sudah beli banyak ini lupa. Ada masuk-masuk yang biasa dan tuh namanya swasta begitu ada
totalan di Jakarta cuma 1 juta, total 5 juta. Bulan kemarin kan kasih bilang hati, ayo apa yang ada di mana ya bagi video paraf. Kalau begitu, masuk rekening akhir bulan, aku nggak sangka tadi ini apa gini kumang kita mau dapat kalau kamu kerja. Dia masuk dua digit, tapi lama. Ini orang jelas tadi. Tapi kerja cuma gini macam masuk lumayan ini. Tapi ternyata di situ berpatah. Ini di kebalikan yang tadi. Bisa orang cuma kerja 5 juta tapi dia dapat lebih dari itu. Itu akan diambil secara tidak terduga. Akan banyak hal-hal yang menjadi patokan. Foto baru beli masuk bengkel. Bisa dapat dari orang cuma aja bocor kan. Foto cuma ya sedikit kaki rusak. Sedikit ganti filter. Motor ini sama deh, sedikit ganti ban apa tuh. Tidak dapat apa ini lupa lalu. Kalau lupa lalu tidak dapat apa biar semua yang udah bilang karyawan begitu mah senang-senang, tidak beban, tidak ada tuh bilang mau ini auto mau rusak kaki ini motor mau jadi apa? Ini terus mulai menyeleweng, ini semuanya kasih tuh. Karena senang tuh bagian ini, karena senang tuh lebih banyak dari yang ada bekerja tuh. Ini hal-hal yang terduga itu terjadi. Dan mungkin kita nggak tahu mungkin sampai sekarang dari yang dulu itu masih. Makanya kita jadi pikir-pikir astaga. Ini bos sudah dulu ini kayak yang kita udah bikin. Masih sampai sekarang ya. Kita hadir di sini. Toto sejelaskan 4 orang yang haleluya kita bantahkan kok sebenarnya semua itu, tapi sesuai dengan yang Saudara bilang kita dulu masih berkutat di adop. Sampai mana ini kalau seandainya kita masuk di dunia, kita masuk di sebelah mana ini banyak perintah-perintah yang melanggar akidah. Masih sebelah mana kita ini itu dulu pakai pikiran bagi begitu terus orang mati syukur dan berjumlah di sini kita semua mengerti dan itu kita bersyukur. Lewat ini. Oh iya, kita mau berkesaksian terutama juga satu yang mau umbi. Ini anak seorang pendeta. Dia seorang anak pendeta, tapi dia profesi sama dengan kita. Orang profesi sama. Dan kalau kita masuk di lubang yang sama, dia lubang besar, kita lubang kecil. Kita masih kecil, dia di lubang besar kita isi. Tapi anak ya, kalau mau bilang benar masa yang kita isi lubang besar, cuma dia itulah jalan-jalan nggak tahu juga apa sih dia maksud. Dan sekarang dia kita buka kurir, dia buka showroom auto, dua auto tapi bukan showroom, maklar. Di samping itu dia mulai sukses. Nah, kita justru tutup. Dia mulai pusing dulu foto ini so maju. Tiba-tiba saat pemilihan dapat pilih dia kasihan. Batal kali ke orang. Anda mau berdoa. Kalau pernah tahu ada doa setelah doa makan, apa dia ada terutama ini. Kalau dia doa setelah doa makan, dia sebelum doa makan dia cerita di kita, doa ulang. Dia seorang, tapi dia bukan yang bilang karena seorang penyembah dia. Jadi dia sama kita, memikul salib dari orang di orang pekerjaan. Tiba-tiba dia nggak ada angin hujan, masuk di forum, tapi itu orang Indonesia dia mau apa? Dari dia langsung, mau pimpin kita sebentar. Maju sini tuh orang, aduh. Sudah juga maksudnya nggak kita situ sudah kita semuanya karena kita juga dulu ikut dia karena dia sebagai kita semuanya menghindar di profesi itu walaupun masih ada sedikit dia sebenarnya nggak suatu tahu di pelayanan masuk di pelayanan kalau bilang tapi satu kali sama dengan kita kan dia kalau bilang firman ya sama dia anak kita tapi nggak juga tahu sekali karena begitu juga satu kali mau pimpin di ibadah
kejadian lucu mungkin dari cerita Pak kita. Jadi waktu dia lagi pimpin ibadah kebetulan di gereja ada forum apa rapat, pun dia orang suruh pimpin. Karena kan harus kan itu ngomong. Sudah dia kan itu dia. Ketika dia mau pimpin di PHP dia nak saya mati. Dia tahu di dekat mimbar. Sebentar bah pimpin pun gitu HP. Juga angka begini speaker. Baterai putih-putih. Bos, foto peluang, bos. Bayangkan DP malu nyanda sampai sekarang masuk kita kan lebih minta sering malu. Cuma pimpin panitia lagi. Pengalaman 40 years karena hitungannya kalau HP kok kayak pada mutar situ, tapi atas mimbar ya orang kan gugur. Bayangkan cerita ke anak ini, jadi cerita memang. Sama lu tuh dia kan tahu lucu sekali dari cerita itu betul dia angka itu mau putih baterai pun dia mau tutup nyata tutup dia langsung di apa kan sepanik kalau di atas mimbar sepanik. Nah itu cerita bagaimana orang mau melakukan pelayanan mengambil salib tapi ya ikuti cerita proses. Tidak ada selalu ada hal-hal yang terjadi tapi sama pas bilang perkenan Tuhan buat itu semua di Tuhan perkenankan. Kita masuk di terakhir kita ada baca di Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 ayat itu tertulis, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan sebagai penutup, jangan lawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Jangan lawan iblis dengan fakta, karena iblis jago memutarbalikkan fakta. Jangan lawan iblis dengan debat, karena iblis pandai merangkai kata. Lawanlah iblis dengan rendah hati, karena iblis tidak punya itu. Sekian, terima kasih. Ya, salam Hypergrace. Salam Hypergrace. Lawanlah iblis dengan imam yang teguh. Amin. Guys, bukan cuma kerendahan hati, ya, tetapi mesti dengan iman yang teguh. Kita disuruh lawan iblis, bukan disuruh lawan kurcaci yang kesukaan ucap itu kurcaci kuat. Jadi kalau kurcaci kita stop yo, usir yo. Ya memang Alkitab mengatakan bahwa hidup ini seperti orang yang sedang berperang. Setiap hari kita berperang, setiap hari. Ya. Apakah peperangan itu kita babak belur? Ya sudah babak belur, kalah lagi. Ya. Nah kalau kalah lalu kita hands up, ya kasih naik bendera putih, ya lebar handuk, ya sudah selesai kita. Setiap hari kita berhadapan dengan medan peperangan masing-masing, ya. Jangan pernah menyerah karena ada banyak orang yang melihat kita. Ibrani 12, tolong lihat dulu ayat 1, 2, 3 kalau nggak salah. Tolong ya, mari kita baca bersama 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan teguh dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun
kayu salib ganti sukacita yang disediakan bagi bola yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Theos. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung beban yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu dan putus asa, supaya jangan Marcel menjadi lemah dan putus asa. Ini firman. Kamu bantah-bantah itu firman. Mari kita perlu itu poinkan dan tolong akan ada di situ. Nggak di tanpa kecilinan di atas ada. Oh, ya. Ya. Jadi ada banyak mata yang melihat kita. Kurang mau tunggu-tunggu Ibu Rohani Jane hands up. Mark ini prajurit. Jadi kalau prajurit nggak ada kata menyerah. Kalau Hansip ya, karena Hansip telah memberi diri ditembak mati lebih dulu baru menembak. Kan begitu kan? Jangan menembak sebelum ditembak mati. Kan itu prinsip Hansip. Jangan jadi orang Kristen Hansip. Ya, cuma modal perhitungan. Kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita. Fokus kita hanya kepada Yesus. Ya. Kalau fokus kita beralih kepada yang lain, fokus kita beralih kepada cerita tetangga, isu tetangga, ya sudah, anyorlah kita. Ya. Kita bersyukur ada di walaupun hanya beberapa saat di Herbalife ya, dan sempat ngizin. Ya. Kalau tujuan ngizin apa? Lah. Tujuan ngizin supaya otot-otot ya jadi kuat Pak. Tujuan ibadah apa? Tujuannya supaya otot rohani kita jadi kuat. Itu ibadah. Ibadah yang sejati. Jadi perlu duri dalam daging. Itu perlu sekali. Kalau sudah ada duri dalam daging, hidup ini melempem. Nyana ada seni. Dan duri di dalam daging yang paling kencang menusuk kita adalah istri dan atau suami plus anak-anak. Itu duri dalam daging paling tajam. Jadi terimalah fakta itu. Ya. Mengucap syukur dalam segala perkara. Coba kok pakai kata kecuali. Kecuali nah itu ini. Singkirlah. Kecuali itu lagi. Adam dari awalnya memang sudah mengeluh. Tuhan, semua ada baik sebenarnya kalau kita sendiri. Kita makan itu buah karena ini pewenek ini dia. Betul tak? Yang salah siapa? Yang salah siapa ya? Yang salah Tuhan. Iya. Jadi kalau istri protes, siapa kita PP tua pengangguran begini sepanjang abad? Siapa yang suruh anak kawin? Oh Tuhan, ya. Berarti kesalah Tuhan. Tuhan yang salah. Ketika Ayub jatuh miskin rata dada, kita ini memang susah. Ayub jauh lebih susah, lebih parah. Berromansa susah, Ayub jauh lebih susah. Ayub ya.
tinggal begini, lebih baik mampus yo. Ngana kutuk patuhan, kok ngana mampus yo. Habis perkara. Lalu ayo bilang apa? Ayo bilang apa? Suruh bersama. Gila. Agak itu perempuan gila. Cuma mau yang baik-baik saja, mau yang senyum-senyum saja, mau kalau kita ada pekerjaan. Ya kita supervisi ini sudah dari tahun 2013 pas angka soy dong bilang begitu. No hitung jo, kalau sudah dari 2013 sampai sekarang sudah berapa tahun ini ya kan? 11. Ya kita sudah lamar sana lamar sini. Termasuk lamar jadi sopirnya kita pe anak notaris, dibilang yang boleh pak, yang boleh papa yang boleh jadi kerjaan gitu, nanti bapak terus. Lamar di anak sendiri tolak. Jadi biarlah kita menikmati kehidupan yang semakin rumit ini, tetap mengucap Syukur. ngomong sedekah. Coba kok. Makanya kita melihat ini persoalan keluarga suami istri jauh lebih susah dari persoalan Republik Indonesia. Betul kan? Iya. Apalagi kalau pihak gerejanya tidak pusing, tidak peduli. Ya, itu yang tadi kita bicara dengan Brother Marcel. Ada nggak gereja datang untuk memberikan counseling, bimbingan? Rasa pedulilah, gitu kan? Nah, menurut beliau tidak ada. Tapi kalau koleksi harus ya. Itu sempoi banyak sekali di muka. Itu enggak. Tapi ketika ada badai datang menerpa, ya ente tanggung sendirilah. Ente tanggung sendiri. Ya. Jadi saya sangat harapkan untuk kita sidang jemaat Tuhan Yesus ya. Karena kita adalah keluarga besar di dalam Yesus Kristus, mari kita saling berbagi. Jangan pikir sendiri. Kalau suka jadi korban samanden itu yang ada di Gerasa, no, menghadapi sendiri. Oh nanti itu legion waktu Malendo. Hadapi aja. Boleh kan? Jago kan? Nah itu cara iblis mencerai bakaikan kita sebagai tubuh Kristus. Orang sendiri, baru orang Malendo, abu orang. Nyada orang yang cukup kuat berhadapan dengan legion. Jangan, tidak ada orang yang cukup kuat, tidak ada. Makanya Alkitab bilang jangan jauhkan diri dari persekutuan orang-orang benar. Ya. Jangan jauhkan diri. Ya. Orang saling terbukalah. Ya. Kita kasih tahu ke TikTok, jemaat Tuhan Yesus yang saya layani, saya ini Jomas. Ya. Saya terbuka, kasih tahu. Kalau saya menyesal, tegurlah. Jangan pendeta sok tahu semua. Ya gitu. Ya nanti nonton saja TikTok. Ya, saya sudah bagi-bagi. Jangan pendeta sok jadi maha tahu. Tidak boleh dikritisi. Kalau mau ditanya, jangan coba-coba mengusik tai mata di biji mata Tuhan. Itu boleh. Itu pamali, tabo. Jadi kalau pendeta jungkir balik, jatuh tengkurap, jemaat bilang sorasa, merasa akan jo. Ya tetap semangat Brother Marcel. Itu adalah ujian otot-otot iman, ya, sehingga akan semakin kuat. Ya kita selalu berpikir ya kalau untuk di dalam keluarga kita ya nanti silakan menersuk Pak Puan Anak
Pak DP Mama, ya kita memang sakral, kita memang dari begitu. Ya. Kita tidak ada kompromi. Kalau salah ya salah, yang benar kita katakan benar. Ya di atas ya, tidak ya tidak. Ya. Jadi waktu kita tanya Pak Puan, siapa pun Puan pe keras begini, dimana gampang-gampang, itu siapa itu Bapak? Gampang-gampang. Jadi akhirnya kembali lagi ke kita, asik. Ya, asik. Ya. Kira Mama kita bilang ini, ya, ini ibu-ibu memang mesti dipuji, ya. Tapi terkadang orang makan puji terselubung. Kita suka dipuji, kayak Mama bilang kita suka semua dengan puji-puji. Nyana fakta. Ya, kalau saya bilang begitu, pokoknya itu tuh Ustaz apa tadi bilang? Itu yang Dasat Latif ya. Dibilang kalau mama saya bilang pokoknya jangan coba-coba bantah. Pokoknya itu sudah bisa bantah sama sekali. Sudah orang tutur. Ya, jadi tenang-tenang saja. Oke ya, jadi tetap kuat kita semua, kita saling menguatkan, jangan ada yang menyendiri. Kalau ada persoalan, mari kita berbagi, ya berbagi karena kita ini bahkan lebih dari saudara kandung. Saudara kandung bisa konslet dan terpisah. Tetapi kalau kita diikat dengan darah Yesus Kristus, saudara Yesus, tak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Amin. Jangan ada yang memisahkan kita dari kasih persaudaraan. Alkitab mengatakan jagalah kasih persaudaraan. Oke, kita akan berdoa untuk Bunda Marcel yang kemarin berulang tahun, ya. Nanti akan didoakan oleh Pak Erik, ya kita bagi-bagi tugas, ya.